Kerjakanlah tugasmu dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan mengikatkan dirimu pada hasilnya. Begitulah kata-kata bijak dari filsuf India kuno, Krishna, dalam Bhagavad Gita. Kutipan ini menggambarkan bahwa kesungguhan adalah bagian penting dari kehidupan, namun keterikatan pada hasil justru bisa menjadi beban. Dalam menjalani hidup, seringkali kita merasa tertekan oleh harapan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Namun, ada perbedaan besar antara berusaha dengan segenap hati dan memaksa sesuatu di luar kendali kita. Kesadaran akan batas ini adalah kunci kedamaian dan kebijaksanaan dalam bertindak. Di zaman yang serba cepat dan kompetitif ini, banyak orang terjebak dalam tekanan untuk selalu berhasil, menang, dan unggul. Kita dituntut untuk menjadi produktif, sempurna, dan tidak pernah gagal. Akibatnya, semangat untuk bersungguh-sungguh seringkali berubah menjadi obsesi yang merusak. Kita merasa harus memaksa semuanya berjalan sesuai rencana, bahkan ketika situasinya sudah tidak memungkinkan. Padahal, hidup tidak selalu memberi hasil sesuai usaha. Ada kalanya kita sudah berjuang keras, namun hasilnya belum juga sesuai harapan. Disinilah kita perlu membedakan antara tekun dan keras kepala. Kesungguhan adalah cermin dari ketulusan dan komitmen dalam berproses. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan memiliki arti. Namun, memaksa adalah wujud dari rasa tidak percaya pada waktu dan mekanisme kehidupan. Orang yang bersungguh-sungguh tetap menghargai proses, sedangkan orang yang memaksa seringkali mengabaikan nilai perjalanan demi hasil instan. Sikap memaksa membuat seseorang mudah frustasi, kecewa, bahkan menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat hasil tak sesuai rencana. Padahal, tidak semua hal bisa dikendalikan oleh kehendak kita. Seringkali kita lupa bahwa bersungguh-sungguh bukan berarti mengorbankan segalanya tanpa jeda. Ada kalanya kita perlu mundur sejenak untuk menilai kembali arah dan cara kita melangkah. Memaksa justru membuat kita buta terhadap sinyal-sinyal penting yang mungkin diberikan oleh keadaan. Kita tidak bisa memetik buah dari pohon yang belum saatnya matang, sekeras apapun kita menariknya. Memahami ini membantu kita menjaga keseimbangan antara semangat juang dan ketenangan hati. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling mampu bertahan dan berkembang dalam prosesnya. Banyak orang mengira bahwa menyerah pada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan adalah tanda kelemahan. Padahal, justru disitulah letak kekuatan sejati. Kemampuan untuk melepaskan dan tetap melangkah dengan tenang. Bersungguh-sungguh tidak selalu terlihat heroik. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran, konsistensi, dan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berhenti. Saat kita paham bahwa kita hanya bisa mengontrol usaha, bukan hasil, maka kita akan lebih ringan menjalani hidup. Bukan berarti kita pasrah, tapi kita belajar mempercayai proses yang sedang berlangsung. Video ini mengajak kita semua untuk merenung kembali. Apakah selama ini kita benar-benar bersungguh-sungguh, atau sebenarnya kita sedang memaksa sesuatu berjalan sesuai kemauan kita? Apakah kita masih menikmati perjalanan, atau hanya mengejar garis akhir dengan penuh tekanan? Dunia ini tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, namun itu bukan alasan untuk menyerah. Kita hanya perlu mengganti cara pandang kita terhadap usaha. Jangan takut untuk bersungguh-sungguh. Tapi ingat, jangan sampai kesungguhan itu berubah menjadi pemaksaan yang membebani hati dan melelahkan jiwa. Kesungguhan sejati bukan datang dari tekanan luar, melainkan dari dorongan dalam hati yang tulus dan penuh keyakinan. Saat seseorang bersungguh-sungguh, ia tidak lagi bekerja hanya karena tuntutan, pujian, atau imbalan. Ia bergerak karena percaya bahwa apa yang dikerjakannya bermakna, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Inilah yang disebut motivasi internal, sebuah kekuatan yang mampu menjaga semangat tetap menyala meskipun hasil belum terlihat. Kesungguhan seperti ini tidak mudah luntur, sebab dasarnya adalah kesadaran, bukan paksaan. Orang yang memiliki motivasi internal akan tetap berjalan, bahkan ketika tak ada yang melihat atau memberi tepuk tangan. Ia tidak menunggu situasi sempurna atau dorongan eksternal untuk bertindak. Ia tahu bahwa nilai dari suatu pekerjaan bukan hanya diukur dari hasil, tapi juga dari proses yang dijalani dengan sepenuh hati. Ketika kita sungguh-sungguh karena keinginan dari dalam diri, kita akan lebih tahan terhadap kegagalan, lebih sabar dalam menghadapi tantangan,
dan lebih ringan menerima kenyataan jika hasil tak sesuai harapan. Kesungguhan seperti ini memberikan rasa damai karena dilakukan tanpa beban untuk menyenangkan orang lain. Namun, kesungguhan bukan berarti ambisi tanpa batas. Motivasi internal perlu dibarengi dengan kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi obsesi. Kita perlu menyadari bahwa sungguh-sungguh bukan berarti harus memaksakan segala sesuatu terjadi sesuai kehendak. Ada ruang untuk menerima dan mengikhlaskan jika sesuatu memang tidak bisa dipaksakan. Inilah keseimbangan yang penting dalam menjalani hidup. Semangat untuk terus maju, namun tetap sadar akan batas. Dengan begitu, kesungguhan menjadi jalan untuk bertumbuh, bukan jebakan yang melelahkan jiwa. Bersungguh-sungguh dalam menjalani sesuatu memerlukan kejujuran yang mendalam terhadap diri sendiri. Kita perlu bertanya, apakah yang sedang kita kejar benar-benar berasal dari hati, atau hanya demi gengsi dan pengakuan? Kejujuran ini penting agar langkah kita tidak salah arah dan terjebak dalam ambisi yang menyesatkan. Ketika seseorang bersungguh-sungguh tapi tidak jujur dengan niatnya, yang terjadi justru pemaksaan pada situasi yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Ia akan merasa lelah, hampa, bahkan tertekan karena kehilangan koneksi dengan nilai-nilai pribadinya. Keterbukaan juga menjadi kunci dalam menjaga kesungguhan tetap sehat dan tidak berubah menjadi tekanan. Saat kita terbuka terhadap masukan, kritik, bahkan kegagalan, kita bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan langkah. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan tidak harus selalu sempurna, dan itu tidak masalah. Keterbukaan juga membuat kita lebih mudah melihat celah untuk belajar dan berkembang, tanpa merasa harus memaksakan diri agar selalu tampak kuat atau berhasil. Ini akan menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang jujur dan alami. Tanpa kejujuran dan keterbukaan, kesungguhan bisa berubah menjadi topeng yang menipu. Kita mungkin tampak gigih di luar, tapi di dalam sedang hancur perlahan karena merasa terpaksa. Kita memaksakan tersenyum padahal hati menolak. Oleh karena itu, penting untuk jujur pada diri sendiri, tentang apa yang kita rasakan dan terbuka pada kemungkinan bahwa jalan yang sedang kita tempuh mungkin bukan yang terbaik. Dari sanalah kita bisa kembali menata arah dengan lebih jernih. Bersungguh-sungguh bukan berarti menutup semua kemungkinan lain, tapi justru membuka diri terhadap jalan yang paling sesuai dengan kebenaran dalam hati. Seringkali, dalam keinginan untuk cepat sampai pada hasil, kita melupakan pentingnya proses yang harus dijalani. Padahal, setiap tahapan, bahkan yang terasa lambat atau membosankan, punya peran dalam membentuk kualitas diri kita. Bersungguh-sungguh berarti menghormati setiap langkah yang diambil, tak peduli seberapa kecil atau tidak terlihat hasilnya saat itu. Orang yang menghargai proses tidak akan mudah menyerah hanya karena belum mencapai tujuan, sebab ia memahami bahwa kematangan dan ketahanan mental justru dibentuk lewat proses itu sendiri. Proses mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan daya tahan dalam menghadapi kenyataan. Saat seseorang mulai memaksa, biasanya itu terjadi karena ia kehilangan kesabaran terhadap proses. Ia ingin semuanya terjadi secepat mungkin, dan jika realitas tidak berjalan sesuai ekspektasi, ia cenderung stres, cemas, bahkan menyalahkan keadaan atau orang lain. Padahal, banyak hal besar dalam hidup membutuhkan waktu untuk tumbuh. Seperti tanaman yang butuh waktu untuk berakar dan bertunas, begitu juga usaha kita. Bila terlalu dipaksa, yang terjadi justru kerusakan, bukan percepatan. Itulah mengapa penting untuk tetap bersungguh-sungguh, tapi tidak kehilangan respek terhadap waktu dan proses yang alami. Mereka yang menghargai proses akan lebih siap menghadapi rintangan, karena mereka sadar bahwa kesulitan adalah bagian dari pembelajaran. Mereka tidak akan mudah merasa gagal hanya karena hasil belum tampak. Bahkan, dalam kegagalan pun mereka tetap bisa menemukan pelajaran dan memperbaiki cara. Dengan bersungguh-sungguh pada proses, kita sedang menanam benih yang suatu saat akan tumbuh pada waktu yang tepat. Kita tidak perlu memaksa benih itu cepat tumbuh. Kita cukup pastikan bahwa kita menyiraminya dengan konsistensi, merawatnya dengan doa, dan bersabar dengan waktu. Kesungguhan yang sehat akan selalu mendorong seseorang untuk terus belajar dan berkembang. Ia tidak puas hanya dengan pencapaian sementara atau keberhasilan sesaat. Justru dengan bersungguh-sungguh, seseorang menyadari bahwa dirinya masih perlu banyak belajar, dan bahwa pengembangan diri adalah proses tanpa akhir. Dalam konteks ini,
Tidak ada ruang untuk merasa sudah cukup hebat. Yang ada adalah kesadaran bahwa selalu ada yang bisa ditingkatkan. Selalu ada versi diri yang lebih baik untuk diciptakan. Inilah yang membuat hidup terus bergerak maju. Namun, jika kesungguhan berubah menjadi pemaksaan, maka proses belajar menjadi sesuatu yang membebani. Orang yang memaksa seringkali ingin menjadi ahli dalam waktu singkat tanpa benar-benar menikmati proses bertumbuh. Ia bisa merasa tertekan jika tidak segera menguasai sesuatu atau dibandingkan dengan orang lain. Padahal, setiap orang punya jalur dan waktunya masing-masing. Ketika belajar dijalani dengan tekanan, hasilnya bukan kemajuan, tapi kelelahan mental dan rasa tidak percaya diri. Karena itu, pengembangan diri seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan, bukan perlombaan yang penuh ketegangan. Bersungguh-sungguh dalam pengembangan diri berarti berani menghadapi ketidaktahuan, menerima kekurangan, dan tetap melangkah meskipun perlahan. Ia tidak merasa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, karena tujuan utamanya adalah bertumbuh, bukan dipuji. Ia tahu bahwa kualitas lebih penting dari kecepatan, dan bahwa perubahan sejati butuh waktu untuk mengakar. Dengan mindset seperti ini, kita bisa terus berkembang tanpa merasa terbebani. Kita bisa belajar tanpa takut gagal, dan kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan karena dipaksa, tapi karena kita memang ingin menjadi lebih baik dengan tulus. Bersungguh-sungguh tidak hanya soal usaha pribadi, tetapi juga bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Dalam banyak hal, terutama saat bekerja sama atau membangun relasi, kesungguhan ditunjukkan melalui empati dan keterlibatan yang tulus. Kita hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan hati, dan memberikan yang terbaik dalam setiap interaksi. Orang yang bersungguh-sungguh dengan empati tidak memaksakan pendapatnya, melainkan berusaha memahami sudut pandang lawan bicaranya. Ia menghargai perbedaan dan tidak menilai orang lain hanya dari satu sisi. Disinilah letak keindahan bersungguh-sungguh, bukan sekadar menyelesaikan tugas, tapi juga membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Seseorang yang memaksakan kehendaknya dalam hubungan atau kerjasama, seringkali mengabaikan perasaan dan kapasitas orang lain. Ia merasa bahwa karena ia bersungguh-sungguh, maka semua orang harus mengikuti caranya. Padahal, dalam setiap hubungan ada ruang untuk kompromi, ada batas-batas yang harus dihormati. Memaksa dalam relasi justru akan menimbulkan jarak, membuat orang merasa tidak dihargai, dan pada akhirnya mengganggu keharmonisan. Kesungguhan tanpa empati akan kehilangan maknanya, karena menjadi kaku dan egois. Kita tidak bisa memaksakan perubahan pada orang lain jika mereka belum siap. Yang bisa kita lakukan adalah hadir dengan konsisten dan memahami proses mereka. Keterlibatan sejati menuntut kehadiran hati, bukan dominasi kehendak. Bersungguh-sungguh dalam hubungan berarti kita terus belajar menjadi lebih peka, tidak cepat menghakimi, dan memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Kita hadir bukan untuk mengubah mereka sesuai keinginan kita, tetapi untuk mendampingi mereka dalam prosesnya. Disinilah pentingnya empati. Kita sadar bahwa orang lain pun punya perjuangan, dan kita tidak berhak memaksa jalan mereka sesuai dengan langkah kita. Bersungguh-sungguh yang disertai empati akan membentuk koneksi yang lebih dalam, bukan hanya hubungan yang berjalan di permukaan. Dalam dunia kerja maupun lingkungan belajar, bersungguh-sungguh menciptakan iklim yang positif jika dijalankan dengan bijak. Ketika seseorang benar-benar bersungguh-sungguh, ia akan berusaha memberikan kontribusi terbaik, berkolaborasi dengan sehat, dan menjaga semangat tim tetap menyala. Ia tidak sekadar mengejar target pribadi, tapi juga peduli pada kenyamanan dan pertumbuhan orang lain. Di tempat seperti ini, orang-orang termotivasi bukan karena tekanan, tapi karena keteladanan dan suasana yang mendukung. Kesungguhan seperti ini bukan hanya membangun hasil, tapi juga membangun karakter dan solidaritas di dalam kelompok. Sebaliknya, jika seseorang bersungguh-sungguh namun dengan cara yang memaksa, maka yang terjadi adalah tekanan dan ketegangan di dalam lingkungan tersebut. Ia bisa menjadi sosok yang ambisius secara berlebihan, memaksakan standar tinggi kepada semua orang tanpa mempertimbangkan kapasitas masing-masing. Hal ini tidak hanya menciptakan jarak, tapi juga membuat rekan kerja atau teman belajar merasa tidak nyaman, bahkan terintimidasi. Suasana yang semestinya kondusif berubah menjadi medan kompetisi yang menyesakan. Padahal, suasana yang sehat lahir dari saling pengertian, bukan paksaan.
Setiap orang memiliki gaya kerja dan ritme belajar yang berbeda, dan itu perlu dihargai. Membangun lingkungan kerja atau belajar yang sehat butuh kesungguhan yang dilandasi oleh rasa saling percaya, komunikasi yang terbuka, dan dukungan emosional. Kesungguhan yang tidak memaksa akan menciptakan ruang yang aman bagi semua orang untuk berkembang tanpa rasa takut gagal. Disinilah peran penting kita masing-masing, menjadi bagian dari sistem yang mendorong orang lain tumbuh, bukan menjatuhkan. Ketika kita bersungguh-sungguh, namun tetap memberi ruang kepada orang lain untuk menjadi dirinya sendiri, maka hasilnya bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kebahagiaan dan ketenangan yang meluas. Sebab lingkungan yang sehat dimulai dari niat baik yang dijalani dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan. Dengan memahami perbedaan antara bersungguh-sungguh dan memaksa, kita diajak untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh kesadaran. Kesungguhan adalah bentuk tanggung jawab dan ketulusan dalam menjalani peran hidup, sedangkan pemaksaan adalah cerminan dari ketidaksabaran dan rasa tidak percaya pada proses. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita memberikan yang terbaik dari diri kita, namun tetap sadar bahwa hasil akhir bukan sepenuhnya dalam kendali kita. Ini adalah cara berpikir yang membebaskan, bukan membebani. Sebab, kita tak lagi terikat oleh kecemasan akan hasil, melainkan fokus pada kualitas usaha. Keseimbangan antara semangat dan ketenangan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Bersungguh-sungguh tidak harus berarti menguras tenaga hingga tak bersisa atau memaksakan orang lain mengikuti jalan kita. Justru, dari kesungguhan yang tulus akan lahir ketabahan, konsistensi, dan sikap rendah hati. Kita menjadi pribadi yang kuat, namun tetap lembut dalam menjalani hari. Kita sadar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Dan dengan itu, kita tidak perlu marah pada dunia ketika hasil tidak sesuai harapan. Dalam hubungan sosial dan kerjasama, kesungguhan juga perlu dibarengi dengan empati dan keterbukaan. Tidak semua orang memiliki kecepatan atau cara berpikir yang sama. Maka, ketika kita bersungguh-sungguh untuk memberi kontribusi terbaik, kita juga harus bersedia memahami dan menerima keterbatasan orang lain. Ini akan menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan saling mendukung. Kesungguhan yang tidak memaksa akan membangun kepercayaan, sementara pemaksaan hanya akan menimbulkan tekanan dan menjauhkan hubungan. Kita juga harus ingat bahwa pengembangan diri adalah proses yang panjang dan tidak selalu mulus. Ada kalanya kita merasa stagnan, gagal, atau ragu. Namun selama kita tetap bersungguh-sungguh dan tidak memaksakan hasil, kita akan tetap bergerak maju. Rasa sabar dan keikhlasan adalah bekal penting dalam perjalanan ini. Kita bukan hanya sedang mengejar pencapaian, tapi juga membentuk pribadi yang lebih utuh, lebih matang, dan lebih damai dalam menghadapi hidup. Inilah makna sejati dari menjadi sungguh-sungguh tanpa harus terjebak dalam tekanan untuk selalu berhasil. Akhirnya, mari kita tanamkan dalam diri bahwa kita memang diminta untuk bersungguh-sungguh, namun tidak diperintahkan untuk memaksa. Tugas kita adalah berikhtiar sebaik mungkin, dengan hati yang jujur dan sikap yang terbuka. Hasilnya, kita serahkan kepada waktu, kepada proses, dan kepada kehendak yang lebih besar dari diri kita. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan prinsip ini, maka kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih produktif, tapi juga lebih damai dan bersyukur. Kita tidak lagi hidup dalam tekanan untuk selalu menang, tapi dalam ketenangan bahwa kita telah berjuang dengan sepenuh hati.